saya hormati, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sama dengan saya tidak menghormati Anda. Saya kehabisan kata-kata karena hari ini tanggal 17 Januari 2025 ini saya saksikan sendiri betapa biadabnya anggota Anda di wilayah Kalimantan Timur menggusur lahan kebun yang bibitnya itu dari dinas perkebunan dibantu pemerintah, namun diakui oleh PT BDA yang dikawal oleh anggota Brimob. Jadi Anda sebenarnya cukup mudah dengan membawa atau mengambil tindakan tegas memecat para aparat yang bejat tadi. Sebenarnya mudah. Saya lihat sendiri betapa masyarakat itu hidupnya dengan berat, lahan-lahannya dibakar, bekas lahan transmigrasi, ekstra migrasi saya sampaikan. Saya sudah koordinasi dengan Departemen Transmigrasi Pertahanan Negara, rakyat berhak, dan ada yang punya SKT, namun tetap disikap juga. Kehabisan kata-kata saya Kapolri, kamu jenderal tapi tidak layak untuk ditempatkan menjadi pejabat Kapolri. Mukidi Kurapan, ya, itu kepalanya Mukidi, baik di depan, di belakang, di samping, kanan kiri, pipinya, di leher itu benjol-benjol, kena kurap macam-macam. Kata orang itu adalah indikasi dari kebohongan yang berlebihan gitu loh. Jadi jiwanya itu gak kuat menerima sehingga kebohongan itu ya memancar dari jiwa dalam bentuk bisul-bisul. Sama seperti Mustafa Kamal Pasha, itu juga keingkaran yang luar biasa, sama dengan Abu Lahab gitu pemirsa. Ini satu survei terbaru ya, kayaknya melawan Indobarometernya Muhtadin Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan 66% survei atau responden itu gak percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu katanya. Cuma di mana surveinya Burhanuddin Muhtadi ini? Apakah di NTT atau di Papua atau di mana kan gak jelas. Tapi ini yang jelas-jelas sekali, ini dilakukan di Solo, tempat di mana Jokowi hidup dari sejak awal sampai kemungkinan akhir. Ya, kalau nggak jadi pindah ke IKN itu mengatakan 98% ya mereka secara pasti, jelas pasti itu ijazah Jokowinya palsu. Nah, indikasinya apa? Itu tadi ya, karena orang melihat Jokowi itu kepalanya seperti itu, dan orang Solo jauh lebih tahu daripada orang-orang yang disurvei oleh Burhanuddin Muhtadi. Nggak ngerti Solo itu mana. Kalau yang disurvei itu orang NTT, mana ada sampai ke Solo kan. Tapi kalau orang survei, orang yang di Solo sendiri disurvei 98% itu mengatakan dengan jelas bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Siapa yang bisa bantah? Ya, orang Solo lah yang paling merasakan bagaimana kepalsuan Jokowi itu sejak dia menjadi wali kota. Ya, karena gini pemirsa, dulu itu memang tidak ada satu partai pun ya yang mau mencalonkan Jokowi itu sebagai wali kota. Gak ada, karena mungkin pelakuan Jokowi dari sejak awal itu orang sudah tahu suka palsu-palsu gitu loh. Ya, cuma kemudian FX Rudi mengenalkan dia kepada PDIP. FX Rudi sebagai calon kuat dari Solo ini, ya, mungkin Jokowi sudah punya nama besar, akan punya karyawan, Hari Mulyono dan lain sebagainya, duitnya banyak kan begitu. Akhirnya didukunglah oleh PDIP. Nah, setelah jadi wali kota nyaris 2 periode gitu kan, ternyata memang banyak kepalsuan, termasuk ini kesaksian dari Sekda, bahwa Sekda mengatakan, bahkan Sekda itu Sekda Solo ini yang
ruangnya berseberangan dengan Jokowi sendiri mengatakan bahwa Jokowi itu munafik, ya kan? Terus ada stafnya yang lain yang mengatakan sampai mereka orang ini sampai datang ke KPK ingin nyetop supaya Jokowi itu jangan dicalonkan sebagai gubernur apalagi presiden. Cuma waktu itu alah ping pindho pira casting-nya ngaku ya prestasinya apa nggak jelas, tetapi kayaknya ini memang sudah menjadi mainan dari orang ambruk ora total kok kroso gitu loh. Kita butuh orang yang suka tipu menipu, tampang deso, ya kita langgar terus gitu, tapi orang seketika ngono kayak ya kroso orang ambruk saiki kroso. Banyak yang akhirnya orang terjebak dengan kebohongan ini. Imun Ya, siapa sangka kemudian ternyata memang dia betul-betul melakukan kebohongan ini. 98% bro, ya, itu artinya yang percaya bahwa Jokowi itu punya ijazah palsu itu berapa? Apakah sampai 2%? Belum tentu. Mungkin 1% ragu-ragu, 1% itu percaya. Karena banyak orang Solo yang memang tidak tertarik, bisa jadi. Ya, kalau ada banyak sembako dan lain sebagainya, itu mungkin orang dari luar daerah yang tidak tahu situasi yang sesungguhnya berkenaan dengan Jokowi ini. Jadi apa? Mana yang harus dipercaya? Survei yang diselenggarakan di Solo kah? Atau survei hasil Muhtadi? Ya, tetapi dengan kepala yang ada pada Jokowi saat ini, ya sekarang ini kelihatannya rambutnya agak kotor karena bekas-bekas dari penyakit kulit, ya, yang mungkin agak harus disisir setiap saat. Dan disisir itu tumbuh terus. Itu saya kira dokter-dokter yang ada di sekitar Jokowi itu mungkin angkat tangan. Ini penyakit apa kok nggak ada, nggak bisa disembuhkan. Memang ini penyakit jiwa yang memancar kepada fisik menjadi penyakit fisik itu karena apa? Kebohongan dan kepalsuan.